Hidupnya jadi foya-foya, bukan sederhana. Gampang terpesona bisnis, bubar, hancur, dibohongin sama orang. Yang ketiga, berubah sama suaminya, petentang, petenteng, pasti sengsara hidupnya. Itu bukan kalian, amin. Baik, mungkin ada yang ditanyakan, kita mau ngobrol, ada himbauan, mau diskusi, mau ngobrol. Siapa yang jomblo? Amin, cepat insya Allah, jangan khawatir. Kita beri kesempatan bagi yang ingin bertanya, ya. Tanya bisnis boleh ke, tanya pengen jodoh ke Buya, ya. Dan jodoh-jodoh silakan nanti kasih tangan paling tinggi supaya doakan paling keras nanti, ya. Baik. 3 pertanyaan pertama kita beri kesempatan acung tangan. Sudah sini dulu sebelah kanan. Boleh berdiri satu, ya. Belakang. Boleh pakai masker, kayak itu. Kemudian sebelah sini ya, 3 orang dulu ya. Paling tidak batu ikan mic-nya. Yang lain tolong tenang ya, tolong tertib, tolong tenang. Disimak pertanyaan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gagal dalam hal apa? Oke, type. Sebelum nikah saya tukang rias, potong rambut gitu, buka salon. Terus menikah buka toko gagal, salon gagal. Terus ke Hong Kong 4 tahun. Pulang Indonesia, buka usaha lagi, gagal. Pulang Indonesia 3 tahun, balik lagi ke Hong Kong, bekerja lagi, gagal. Ya sebenarnya sih kemarin setelah pulang dari Hong Kong saya buka bikin gitar itu usahanya. Terus jualan kopi, warung gitu, gagal. Terus kesalahan saya itu apa ya? Apa saya kurang bersyukur gitu. Terus ini saya pengennya kerja yang terakhir ini, saya memiliki lahan, pengennya buka kos-kosan gitu. Dan sementara rumah saya bocor gitu. Saya pengennya bikin rumah dulu atau bikin usaha gitu. Terima kasih. Bentar, sebentar. Untuk waktu jadi tukang rias, gagalnya karena nggak ada yang berias. Bukan, karena nggak ada modal. Baik. Kuetarnya, gagalnya jualan kuetar, kenapa? Nggak ada yang beli? Enggak, karena corona. Terus modalnya juga habis. Sekarang jujur, gaya hidupmu bagaimana waktu di rumah? Biasa. Masa tabungan nggak ada dari Hong Kong? Enggak ada. Kebetulan saya menikah 2 kali. Terus suami yang pertama itu menghabiskan. Terus ini memulai dengan suami yang kedua. Terus ditinggal ke sini? Belum. Eh?
Ini kalau boleh jewer tak jewer nih. Baik, terus suamimu soleh insya Allah. Soleh, insya Allah yang sekarang baik ya, insya Allah. Baik. Subhanallah. Baik. Insya Allah. Baik, punya anak ya? Alhamdulillah. Berapa? 2? Alhamdulillah. Dari yang pertama. Baik. Sebetulnya masih pokok dilihat, dia punya bakat kan? Kalau istilah bahasa tidak punya modal, oke lah. Mungkin waktu itu kebutuhan suaminya yang pertama banyak, mungkin untuk banyak hal, sehingga oke habis, lupakan yang lalu biar berlalu. Tapi mungkin bisa dikembangkan kembali, karena punya bakat rias, kuentar. Alasannya corona sudah tidak ada. Untuk rias dan dirias bisa saja nanti apa sih yang dibutuhkan. Cuman nanti harus berubah niat. Buya perlu juga, kita perlu ada tukang rias yang memang patuh dengan syariat. Kita perlu tukang rias yang patuh dengan syariat, tidak menghiasi pengantin kecuali sesuai dengan syariat. Itu sudah banyak yang sudah kita bimbing, tukang-tukang rias, apa yang nggak boleh, apa yang nggak boleh. Karena sekarang juga ada gerakan orang rindu untuk berdandan tapi yang sesuai dengan syariat. Nanti dapat nilai dakwah dan sebagainya. Insya Allah suamimu membantu ya. Kemudian juga cara hidupmu benar, tidak foya-foya, insya Allah. Cepat pulang, kapan pulang? Tidak usah. Dengar Buya enggak? Karena sudah berani tanya Buya, jangan Buya, sampaikan salam ke suamimu. Kasihan suami. Kamu tidak pernah jadi laki-laki. Tahu. Insya Allah ya, pulang ya, insya Allah. Kecutup utang bismillah karena Allah. Suamimu insya Allah baik, salam ke suamimu. Karena perlunya itu. Adapun usaha nanti, kalau sudah mulai usaha, sekecil apapun asalkan diimbangi dengan cara hidup yang benar, tidak foya-foya. Usaha, kemudian usaha itu adalah ada serius fokus. Jangan belum kelihatan untungnya langsung ditutup. Padahal oleh janji Allah untungnya besok, ditutup hari ini. Jadi terus fokus kalau memang itu keahlianmu biasa. Ada perlu kadang-kadang 6 bulan baru rame, 1 tahun ini. Namanya berusaha kok. Bukan langsung kecuali kerja kan terbatas, hari ini kerja besok gaji, hari kerja besok gaji. Enggak, berbisnis, usaha. Dan nanti insya Allah kesinambungannya masih yang akan ngarahkan. Betul, jangan pakai duit modal pinjaman. Karena belum untung sudah harus bayar. Seadanya, kecil tapi istiqomah, serius. Jual kue aja kalau seandainya sehari dapat 20.000, 30.000 lumayan. Tinggal cara makan saja kita tata, kuenya gratis, kita makan sendiri, anaknya kasih kue nanti seperti itu. Jadi insya Allah nanti segera pulang, dirintis bersama. Suaminya sekarang punya bakat apa kerjanya? Oh itu bagus. Hari ini tempe jadi makanan favorit bagi orang-orang yang hidup sehat. Tapi tempe yang sehat, tempe yang jujur, bukan berpasir ya kan, insya Allah ya, boleh kan? Nanti bisa pondok mana langganan ngambil tempe suaminya. Kamu yang mijitin suami. Oh iya, amin. Insyaallah, insyaallah soleh ya. Pulang. Jangan. Kalau sudah tutup utangnya dan sebagainya segera pulang. Suamimu nunggu, suamimu soleh. Semakin soleh seorang suami itu semakin kuat rindunya. Tapi kalau suami tidak soleh, naudzubillah, mungkin suka-suka, naudzubillah. Tapi suamimu soleh, harus khusnudan. Ya, kamu setiap hari kamu kerja setiap hari capek ini enggak bayang. Suamimu nunggu. Menanti, kau tidak pernah merasanya bagaimana menanti. Ya, insyaallah solehah ya. Rumahnya jangan bicara kos-kosan. Kos-kosan belum tentu siapa yang bakal ngekos juga nanti. Besar biayanya kos-kosan. Utangnya belum beres kan? Apalagi mau kos-kosan, itu pura duit besar nanti. Nanti usaha kecil-kecilan yang mampu dulu, ya kan? Baru setelah itu bangun kos-kosan. Itu pun harus pilih laki-laki, perempuan harus beda, ada syariatnya juga. Jadi jangan bicara kos-kosan, tempenya aja digedekan daripada kos-kosan. Mas Ibu ya, ini sudah ada bakat tempe. Tempenya mau tinggal pintar tempe, insya Allah. Persaingan ada, bang hidup selalu bersaing. Oh, tukang tempe sudah tambah, itu tetangga anaknya sudah pada lahir banyak juga, anaknya juga tambah. Jadi jangan khawatir, ya, insya Allah. Itu kalau buat kokosan kita pengen lihat dulu siapa yang bakal ngekos di dalamnya. Hidupnya di kota mana?
Siapa yang ngekos nanti? Ya harus bisa pertimbangan, ada yang bakal datang atau tidak dan seterusnya. Ya, buat ngedekan bisnisnya dulu, baru nanti kalau ada rezeki pindah kosan. Kalau sifatnya properti yang masih kita, yang bakal kayak tanah bakal kejual lagi, tidak apa-apa, nabungnya di situ. Oh tanah bisa tabung beli, oke. Bangunan mungkin buat anak kita nanti, oke lah. Sambil ditunggu, sambil nunggu dijual atau sambil nunggu dipakai anak kita, disewain ya sah-sah begitu. Tapi kalau sengaja buat kos nanti giliran tidak ada yang ngekos, bingung ini mau dipakai apa? Rumah nggak pantas kan begitu? Hah? Dekat sekolah, dilihat dulu, dimatangkan dulu. Ya? Aku di situ juga sudah ada yang banyak, dimatangkan. Yang penting cepat pulang, ketemu suami. Masya Allah. Buya pengen tanya, berapa sih harganya indah satu saat dengan suami? Tidak ada harga. Tidak ada harga, Ma. Masya Allah. Lah kok kenapa ditinggalkan keindahan? Cukup. Bismillah, pulang nanti. Baik, yang lain. Alhamdulillah, terima kasih kepada Buya atas Pulang habis ini, pulang. Nah, ada. pengusaha tempe yang sukses. Amin. Jadi mungkin sebelum Mas Ipu, kami sampaikan, Mas Ipu bagian-bagian gini loh ya. Semangat untuk membantu orang lain itu penting. Tapi kita harus mengukur kepentingan kita, kekuatan kita. Jangan sok jadi pahlawan tapi kitanya nggak bisa bangkit. Biasanya itu adalah orang kerja di kota atau di luar negeri, kalau pulang pengen tampak keren, padahal masih banyak utang tapi bagi-bagi hadiah banyak. Kok betul kenapa sih saya? Action kerja di Jakarta, pulang ke kampung, padahal di Jakarta juga nyungsep loh ya. Tapi kalau pulang tuh tampak kayak punya wah ini. Jadi ingin jadi pahlawan. Tapi yang kami senang adalah dia rindu untuk membantu saudaranya. Bagus. Membantu. Akan tapi harus diukur dong. Kita pernah mencoba untuk galian bangunan. Cobalah pakai manual saja biar tetangga pada rupanya kena batu nggak selesai 1 bulan. Akhirnya ganti sudah tutup pego. Akhirnya kita berpikirnya begini. Kalau ingin membuatkan pekerjaan, membuat lapangan kerja, buat yang lainnya, tapi urusan-urusan yang harus cepat, harus kita selesaikan dengan mesin nggak apa-apa. Bukan berarti meninggalkan, itu bagus, hatinya hati perasa. Sayang dong kalau pakai manual, kalau bisa pakai manual, kenapa harus pakai mesin sehingga tetangga itu bagus, hatimu bagus. Cuman kalau pekerjaannya ndak kelar, terus nggak baik, besok sekarang dibangun, besok rusak, ya jangan pakai tangan orang dong. Nanti malah musuhan dengan tetangga, sudah dikasih kerjaan nggak benar, marah-marah. Mungkin Anda bisa buat lapangan kerjaan yang baru lagi. Jadi ukurannya adalah yang jelas perasaan, hati hidup itu penting yang ada di hatinya. Cuman setelah itu lihat di kenyataannya. Kalau memang seandainya ditangani dengan manual maksimal, sesuai dan tidak terlambat targetnya, ya boleh-boleh saja. Misalnya bulan Syawal akan dipakai. Sementara kalau pakai manual nggak beres-beres, ya pakai mesin karena bulan Syawal kita punya hajat baru lagi. Itu jadi sah-sah aja. Asalkan kerinduan itu tetap baru, nanti kita berpikir oke lah mungkin bagian bersih-bersihnya kayak rapi-rapinya dan sebagainya masih ada yang lainnya. Jadi kami juga tetap merindukan siapapun punya perasaan kayak gitu, nolong, tapi jangan sampai gagal. Tetangga nggak bisa bikin bangunan, karena apa? Kita pengen bangun rumah, atau miring semuanya, dipaksain tetangganya yang kerja. Gali nggak bisa, jangan dipaksain juga kalau bukan ahlinya, seperti itu. Jadi intinya piara hati yang hidup kayak itu kita harus suburkan. Cuma nanti pada hakikatnya tinggal dalam kenyataannya, kalau memang kerjaannya perlu cepat dan perlu maksimal, ya pakai alat nggak apa-apa. Adapun tetangga kita bukakan pekerjaan yang lainnya lagi, seperti itu. Mungkin masih mau nambahkan hal itu. Ada yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Buya, bagaimana supaya iman kita tetap kuat meskipun hidup bersama orang muslim di negara non muslim, dan ciri-ciri apa Allah merahmati kehidupan kita dan amalan-amalan yang bisa melindungi kita dari istijaj. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanda orang
orang dicintai oleh Allah itu adalah lihat pada dirimu sendiri, yaitu biarpun kita di lingkungan tidak baik, ternyata kita masih terjaga. Buya khusnudon, kalian termasuk golongan itu. Karena di negeri kayak begini, di antara 20.000 TKW yang ada di Hong Kong, tidak semuanya ngaji kayak kalian kok. Berarti kalian dipilih. Semestinya kalian tidak harus ini di sana, di jembatan. Di mana tuh? Tempat taman sana. Apa? Pokoknya. Tapi ternyata Allah bilang, ini tandanya ini kalian dipilih oleh Allah. Biarpun ada yang ngedumel lama mau ke sana, telat nanti lama banget. Ada yang ngomong gitu. Tapi tetap diperangi hawa nafsunya. Ini termasuk, mohon maaf, jika ada di antara kalian di sebuah keluarga yang subhanallah mungkin kurang baik, tapi Anda masih menjaga kehormatan, sisi aurat, sisi ini tetap jaga, berarti kalian termasuk orang yang takwanya kuat. Jadi dalam keadaan apapun, lah kalau ada orang menjaga tradisi kebaikan, akhlak, puasa, tahajud, nutup aurat di lingkungan pondok mah biasa, memang pondok begitu kan. Tapi kalian di lingkungan begini masih menjaga, itu baru istimewa bener. Diuji kalian. Maka tolong tetap kalian menutup aurat di rumah bosmu. Kalau itu ada laki-lakinya, ya. Kalau perempuan dengan perempuan tentu berbeda. Tapi tutup, menutup aurat karena Allah, itu imanmu kuat. Dan menghindar berduaan dengan laki-laki, bosmu dan seterusnya dan sebagainya. Berusaha itu menunjukkan ada iman di dalam hatimu. Na'udzubillah, subhanallah, suatu ketika Buya itu jalan di sebuah tempat. Kami kira orang itu adalah orang negeri situ. Kita ngomong Jawa, nyambut ngomong Jawa dia. Ganti mbak, wah, rupanya satu kota dengan kita. Kita nggak nyadar, bajunya sudah baju orang situ. Kita nggak ngelihat, perhatikan, ternyata diplakkan begitu ya kelihatan sih. Jawa Timurannya kelihatan nih garis-garisnya. Pertama karena kita ngelihat hanya kelihatan modelnya saja, itu ingat ini sama anak-anak Buya kaget. Ternyata masuknya, rupanya dia masih punya iman sebetulnya. Cuman karena dari sisi pergaulannya tadi apa? Gampang ke bawah, nggak boleh ke bawah seharusnya. Kalian harus kuat, biarpun di rumah seperti itu, oke. Saya tetap tahajud, gua akan jalan. Sholat 5 waktu. Kemudian menutup auratku dan seterusnya. Itu tanda iman takwamu semakin kuat, semakin tambah. Sederhana rumusnya. Selagi Allah mudahkan kalian untuk melakukan kebaikan, itu tanda Allah cintai. Biarpun kebaikan yang tidak direncanakan. Tapi tanda orang yang tidak dicintai oleh Allah gampang melakukan dosa, biarpun tidak direncanakan. Gak sengaja, dosa lagi. Gak sengaja, dosa lagi. Itu na'udzubillah. Itu saja insyaAllah. Semakin istiqomah ya. Pahalamu lebih gede, double. Kalau di pondok mah biasa lingkungan pondok. Tapi kamu di sini hebat, kalian di sini masih bisa menjaga. Wah, istimewa. Ya, insyaallah kuat takwanya, kuat imannya. Baik, selanjutnya mungkin beralih ke pertanyaan tertulis dulu ya, yang bertanya. Ya, setelah tertulis ya, nanti kita berkesempatan lagi yang penanya langsung ya. Kita beralih ke pertanyaan tertulis dulu. Pertama, mohon izin boleh bertanya. Satu, bagaimana hukumnya orang yang mau berhaji tapi tidak bisa membaca Al-Quran? Kemudian yang kedua pertanyaannya, saya sudah menikah tapi maaf suami saya kurang memahami tentang agama, membaca Al-Quran suami saya tidak bisa, walaupun saya juga kurang. Yang saya tanya, karena saya ragu atas semuanya, jadi mana yang harus saya pilih? Sholat berjamaah sama suami atau sholat berjamaah di musola masjid? Karena saya ingin mendapat pahala yang lebih. Sekian, terima kasih. Yang pertama adalah haji tidak harus pakai bacaan Quran kok. Amalan haji semuanya nggak ada bacaan Al-Qurannya. Amalan haji cukup niat dalam hati, saya niat haji, kemudian ikut pembimbing, ikut toh sampai wukuf, selesai potong rambut, sah, nggak pakai bacaan. Bacaan adalah doa-doa kesunahan. Makanya ibadah haji adalah ibadah badaniyah murni. Nggak ada bacaannya sama sekali. Bacaan labbaik Allahumma labbaik itu sunnah, semuanya tambahan. Jadi nggak bisa bacaan pun. Jadi, adapun masalah tidak bisa baca Al-Quran tadi, ya, memang
kita tidak menghafal kali maksudnya. Tidak punya bacaan Al-Quran, ya belajar. Ya, yang penting kan sudah punya iman, rindu untuk haji, termasuk diantaranya harus sholat dong. Sholat itu, nah, ini harus ilmu sholat. Ada orang berkata, saya tidak bisa membaca Al-Quran, bagaimana sholat saya? Ya kalau memang kamu tidak bisa membaca Al-Quran, baca Fatihah, nggak bisa, sholatmu nggak pakai bacaan Fatihah dong, oh nggak bisa. Lalu diganti apa? Ya diganti apa saja yang kamu bisa, cuman besok tetap belajar sampai bisa. Nggak boleh ada orang nunda, saya belum bisa Fatihah, nggak ada. Tetap sholatnya begini dong. Kalau bisanya la ilallah, nggak bisa, zikir yang lain nggak apa. Fatihah nggak bisa, qul huwallah nggak bisa, baru masuk Islam atau baru sadar. Dia pengen sholat Allahu Akbar, sudah la ilaha illallah, bisanya zikir apa saja. Tapi besok tetap harus besok lagi belajar sampai bisa. Jadi nggak ada istilahnya orang tidak boleh ada istilahnya orang tidak sholat, nggak bisa. Harus sholat. Seperti itu ya. Kemudian setelah itu sholat, haji tanpa bacaan ikuti saja. Yang penting adalah akhlak mulia. Kemudian tadi ternyata suami bacanya nggak benar dan sebagainya. Ketahuilah, untuk menjadi orang yang soleh tidak harus bacaan Qur'annya bagus. Bahkan mungkin belepotan. Dia baik semuanya, cuma bacaannya dok nggak baik. Nggak ada masalah, jangan direndahkan. Jangan mengukur agama hanya dengan bacaan Al-Quran saja. Tentang menjaga matanya, menjaga dosa. Cuman kadang-kadang kecongkaan, orang menilai beragama itu salah. Misalnya seorang perempuan, saya punya hafalan Quran, sehingga kalau suaminya nggak punya hafalan saja sudah direndahkan. Atau dia bacaan Quran lebih bagus dari suami, ya nggak apa-apa, ajari dong suamimu, tambah indah dong. Nggak bisa dicubit langsung nanti, cubitnya gigit kupingnya dan gitu ya. Jadi nggak apa-apa, kalau memang ini jamaah dengan suami, jamaahlah dengan suami. Selagi memang suaminya itu bisanya begitu, bukan main-main, itu sah Anda sholat. Cuman indahnya nanti begini, jangan suami diikat selalu tidak pernah ke masjid. Adapun Anda kalau memang ke masjid dengan suami Anda, oke, bagus, berangkat dengan suami. Akan tapi kalau Anda marah tadi gara-gara suami nggak bisa lalu ke masjid, suami ditinggal, itu nggak benar. Nah ya, jadi nggak apa-apa kalau suamimu ternyata bacaannya masih belepotan, dia soleh kok. Kita menemukan seorang wanita soleha pinter dia, yang ngajari dari nol suaminya bacaan Al-Quran. Sampai setelah itu pada masa tuanya ternyata kalah, suamiku lebih hebat dari aku tahajudnya dan seterusnya. Jadi nggak apa-apa ya, jangan sampai jadi ukuran kerendahan. Wah, kalau nggak punya bacaan Al-Quran, nggak apa-apa. Dia mungkin nggak sempat belajar dulu karena sibuk ngurusi orang tuanya, karena sibuk ngurusi adiknya, karena sibuk kerja. Sebetulnya hatinya baik, yang penting itu akhlaknya baik, menjaga perasaan, menjaga mata. Ada pun bacaan Al-Quran sambil belajar, jangan jadi ukuran untuk direndahkan, hati-hati. Biasanya punya hafalan Quran, 2 juz, 3 juz, 1 juz, gampang sombong karena punya hafalan Quran. Gara-gara bacaan Qurannya salah sedikit aja, nggak mau sholat jamaah dengan dia, bacaannya nggak bener. Biarpun bacaannya nggak bener, asalkan dia tidak sengaja menyalah-nyalahkan, sah kok sholatnya. Selagi sah kita boleh ikut dari belakangnya kok. Jangan sombong dengan suamimu ya, insyaallah ya. Baik, cukup insyaallah. Beralih ke pertanyaan tulis berikutnya Bu ya. Ini saya mau pulang kampung Bu ya. Usaha pupuk organik dari kotoran hewan, pupuk kandang, ternak, maggot buat pakan ayam dan ikan. Itu semua boleh apa tidak? Gimana hukumnya Bu? Jualan pupuk kandang di dalam pembahasan fikih itu begini. Ada di dalam transaksi itu yang tidak sah sekaligus haram. Contoh jual beli yang ada ribanya, sudah nggak sah, haram lagi. Ada jual beli sah tapi dosa. Jual beli sah tapi dosa. Contoh, laki-laki jual beli di saat azan Jumat sudah dikumandangkan, jual beli sah tapi dosa dia karena dilarang jual beli waktu azan Jumat sudah dikumandangkan. Ada lagi jual beli tidak sah tapi tidak dosa karena tidak merugikan, tidak ada dusta, tidak ada apa. Contohnya jual beli yang tidak memenuhi syarat yang dijual belikan, jual beli kotoran. Kotoran pada hakikatnya tidak boleh dijual beli. Maka kalau Anda jual beli, maka jual belinya tidak sah tapi tidak dosa karena ada keridhaan.
dan nggak ada riba di dalamnya. Mana ada riba kotoran ayam? Nggak ada riba. Maka dalam hal ini jual beli adalah tidak sah tapi tidak Maknanya tidak sah itu bagaimana? Kalau jual beli sah itu atau tidak sah begini. Jual beli dianggap sah kalau memenuhi syaratnya. Kalau tidak sah, asalkan benda, misalnya kami beli motor Anda. Jual belinya kan sah. Di samping sah, halal motor. Cuman ternyata motornya cacat. Saya ajukan ke mahkamah. Pak Hakim, saya dibohongi, rupanya disimpan mesinnya diganti. Ya. Karena memang jual belinya barang yang sah dijual belikan memenuhi syarat. Tapi kalau barang yang memang tidak memenuhi syarat untuk dijual belikan, kok Anda beli, tidak sah. Tapi tidak dosa. Contoh, saya beli kotoran ayam kepada Anda. Karena kotoran ayam dalam mazhab Syafi'i tidak boleh dijual belikan, maka saya jual belinya nggak sah. Tapi uang Anda terima, sah karena saya memberikan kepada Anda. Kotoran ayam saya ambil, halal karena Anda merelakannya. Cuman bahasa jual beli sudah nggak ada di sini. Maksudnya nggak ada di sini gimana? Kalau ternyata setelah saya simpen, kok ternyata baunya kurang, saya komplain ke hakim, Pak Hakim, saya dibohongi. Ternyata kotoran ayamnya kurang bau. Hakimnya ketawa. Siapa yang suruh jual? Siapa yang suruh beli? Wong dibilang nggak sah, kamu maksain. Jadi maksudnya tidak sah itu kalau kita ngajukan ke mahkamah ditertawain kita. Tapi halal. Makanya jual beli pupuk adalah tidak dosa, bisa lakukan dengan tentunya tidak dengan berbohong dan sebagainya juga. Nah, itu adalah di dalam madhab kita Imam Syafi'i. Ada dalam madhab Imam Malik lebih gampang lagi. Nah, lebih gampang lagi tentunya adalah itu tidak najis. Dalam madhab Imam Malik adalah sah. Jadi boleh Anda melakukan itu jual beli, tentunya kejujuran tetap harus ada, ya. Kalau perjanjiannya Anda ngasih 5.000, ya jangan gara-gara nggak sah. Yang penting 1.000 seenaknya sendiri, nyakiti orang tidak boleh. Nah kemudian Anda terus kerjakan, nggak apa-apa. Anda jual beli pupuk, kemudian cabang-cabangnya, kompos, segala macam, boleh-boleh saja yang demikian itu. Kok indahnya, itu kan bukan harta riba. Harta riba itu emas, perak, dan sebagainya. Yang kalau jual beli, saya jual beli uang dengan uang. Nukar uang 100.000 menjadi 90.000 di hari lebaran, itu riba. Karena perbedaan, biarpun sama-sama diuntungkan. Tapi kalau kotoran ayam nggak ada ribanya. Maka dari itu tidak sah secara hukum fikih Islami dalam mazhab Syafi'i, tapi Anda tidak dosa. Ya sudah, selagi tidak dosa ya nggak apa-apa. Rizkinya rizki halal, rizkinya boleh dimakan dan seterusnya seperti itu. Dan dikembangkan yang maksimal untuk menjadi sukses. Baik, itu saja. Baik, terima kasih. Demikian untuk penanya tadi terkait usaha pupuk ya. Berikutnya kita berikan kesempatan kembali 3 orang penanya langsung dari sebelah sini karena ini ya. Boleh ini satu, nah itu satu, tapi ini, Assalamualaikum. Salam. Bagaimana hukumnya memuaskan suami secara online? Jadi permasalahannya bukan di saat mohon maaf kita melihat mohon maaf aurat pasangan secara langsung saja halal. Melihat di gambar-gambar misalnya halal, akan tapi mohon maaf kalau gambar itu bahaya. Beberapa hari yang lalu ada seorang anak menemukan HP bapak ibunya dibuat. Rupanya seorang anak ngerti hubungan suami istri bapak ibunya karena divideokan. Kan kebodohan nanti. Anaknya melihat gambar ibu. Sehingga anak rusak mentalnya, akhirnya pengen ngintip ibunya mandi dan seterusnya. Jadi jangan sampai Anda meninggalkan foto yang membuka aurat, video dan sebagainya. Apalagi mohon maaf tak tahu aja video call di save sama pasangannya, tak tahu aja tertinggal di mana. Nah, sekarang bermasalahnya bukan di saat kita melihat aurat pasangan. Selagi itu pasangan kita adalah sah kita melihat auratnya. Akan tapi yang menjadi masalah di saat bangkit syahwat, gimana cara menyelesaikannya?
Sebab mohon maaf, kalau seorang suami mengeluarkan air mani dengan tangannya sendiri haram. Bahkan bisa jadi yang dikhawatirkan efeknya. Sebab syahwat itu adalah begini. Jika orang dengan kesibukannya yang positif terus, itu bisa menjadikan syahwat itu teredam secara otomatis. Kalau seandainya dibangkitkan pagi, siang, dan malam, juga bangkit pagi, siang, dan malam. Seorang suami kalau dibangkitkan pagi, dia akan berbuat pagi, siang, malam. Tapi kalau dengan kesibukan perjalanan dan sebagainya, dia lupa sebulan pun, mungkin seminggu tidak hubungan, tidak ada masalah. Maka sesungguhnya dalam keadaan jauh, lah telepon yang mesra dan indah dan sebagainya. Kalau seandainya sampai buka-bukaan, membuka video, melihatkan anggota tubuhnya, secara hukum itu adalah melihat yang halal. Cuma yang jadi masalah bukan itu. Suami itu laki-laki normal, lalu bangkit syahwat. Dan syahwat harus dipuaskan. Kenapa kau bangkitkan sementara engkau belum bisa memuaskan secara normal? Naudzubillah, mungkin kelihatan yang lain dan naudzubillah. Kita tidak mengerti keadaan di sana. Akan tapi sah kalau melihat saja sah. Cuman yang dipermasalahkan adalah akibatnya setelah itu. Sampai mohon maaf, akhirnya mungkin dia cari kepuasan dengan tangannya sendiri dan sebagainya. Karena dia masih punya iman daripada perempuan yang lain dengan tangan sendiri. Mungkin menurut dia ada dosanya di zina. Akhirnya ngentengkan. Sehingga mungkin hobinya seperti itu. Pesawat mungkin bisa setiap hari. Karena terpesona dengan Anda menarik bagi dia. Sehingga pengen lihat dia melampiaskan. Akhirnya terbiasa dengan, mohon maaf, melampiaskan dengan tangannya sendiri. Dan termasuk efeknya juga. Suatu ketika di saat bertemu pun ternyata dengan tangannya, dengan tangannya. Karena mungkin kalau dengan pasangannya tidak bisa praktis, kalau dengan tangannya praktis dan sebagainya. Sehingga menjadi terlatih dia di saat di perjalanan, kalau bangkit syahwat dia menyelesaikan dengan tangannya. Dan itu adalah, ini pengakuan sebagai laki-laki betul juga begitu. Karena apa? Karena syahwat saya sudah terbangkit, saya mohon maaf, saat melihat milik istri saya langsung, itu beda. Di saat di video kok terasa berbeda-beda. Sehingga membangkit syahwat, hayalan saya kembang. Sehingga saya bangkit syahwat. Sampai ada yang difoto, disimpan fotonya dan sebagainya. Sehingga di saat bangkit, mungkin di saat sudah di offline, dia melihat foto istrinya, gambar bangkit syahwat, dia melampiaskan sendiri. Akhirnya biasa dengan diri. Kemudian berkembang setelah itu apa? Pengen mencoba-coba melihat yang lainnya. Gambar-gambar milik orang lain dan seterusnya dan seterusnya. Ya, akhirnya apa? Bagusan ini daripada milik istriku. Loh, itu kenyataan sebagian pengakuan mereka. Maka yang paling indah adalah tetap menjaga, ya, bercita-citalah untuk segera pulang. Itu kan pertanyaannya dengan kalimat indah, bicara tentang urusan anak-anak, minta nasihat, mesra, abang aku rindu dan sebagainya. Sudah, kalau syahwat itu adalah semakin dibangkitkan semakin tumbuh lagi. Selagi Anda tidak mampu memuaskan secara langsung, Anda jangan memancing-mancing urusan syahwat. Anda di sini, dia di sana. Ya, dia alhamdulillah orang soleh, gak akan terjadi apa-apa. Kalau dia tidak soleh, naudzubillah. Seperti itu ya. Jadi kalau bicara tentang melihatnya saja adalah nggak ada masalah. Memang itu pasangannya. Yang jadi masalah adalah akibatnya setelah bangkit syahwat. Apa kira-kira? Ayo. Itu harus kita perhatikan. Orang bangkit syahwat itu mudah ditepis dengan wudhu dan sholat atau apa. Bangkit syahwat. Kalau syahwatnya syahwat yang datang sendiri. Tapi kalau sahabatnya sahabat diundang, mau diusir gimana? Mau dia ngintip-ngintip gambar, lihat-lihat, mau diundang, mau diusir, gak bisa datang lagi. Jadi syahwat itu, jadi orang itu dengan kebiasaan, dengan kesibukan, dan ini akan lupa itu semuanya. Maka lebih baik suami Anda ajari untuk tenang jiwanya dengan mendidik anak, dengan zikir, kumpul dengan ulama, kesibukan semacam itu. Jangan dipancing-pancing urusan syahwat selagi Anda tidak bisa memenuhinya. Khawatir apa? Terbiasaan bangkit syahwat setiap saat, sementara dia belum punya pelampiasan yang halal. Yang halal jauh. Ya, seperti itu ya. Nah, hati-hati dalam hal yang demikian ini. Kalaupun Anda pernah dengar fatwa para ulama, katanya sih, masa ada boleh kita hubungan suami istri dengan cara membangkitkan syahwat dengan cara nonton film kotor. Itu paling bahayanya fatwa. Sehingga suamimu bangkit syahwat bukan karena dirimu, tapi karena gambar. Dan itu sebetulnya akan menjadikan hayalannya adalah wah di sana. Yang dicari di alam khayal. Sehingga apa merendahkan? Suami istriku kayak begitu. Tidak seperti yang aku lihat. Akhirnya terendahkan.
Tapi orang yang hebat beriman lihat ghaddul basar. Selagi bukan yang halal tidak boleh aku lihat, biarpun digambar, maka dengan pasangannya akan semakin indah, semakin indah, semakin indah. Itulah pendidikan Islam. Dan kalian pun sendiri secara pribadi merasa kok. Di saat Anda dengan kesibukan dan sebagainya, Anda tidak pikir tentang syahwat. Tapi di saat Anda terus hari ini pagi bicara syahwat, besok juga video callan syahwat, besok lagi syahwat, terus bangkit tidak ada ujung-ujungnya. Dan memang begitu namanya syahwat. Akan tapi hidup kita tidak mengurusi syahwat. Dan bukan untuk membangkitkan syahwat, akan tapi pernikahan diadakan adalah jika ada syahwat kita punya penyaluran yang halal. Bukan hidup kita hidup syahwat, minum jamu-jamu, obat segala macam. Hidupnya mencari syahwat, bukan mencari syahwat. Ya, insya Allah seperti itu. Hati-hati untuk orang yang demikian itu, termasuk gambar-gambar tidak diperkenankan. Kalian jangan biasa melihat. Kalian kalau melihat merugikan dirimu. Contoh, biasa melihat, mohon maaf, sudah punya suami, melihat gambar laki-laki perkasa, model begini dan sebagainya. Itu yang runtuh mentalmu. Sehingga apa? Suamiku cuma begitu. Bahaya sekali. Sehingga apa? Dia nggak rindu lagi. Kalau hubungan suami istri, dia mencari yang dihayal aja, tidak indah. Makanya para psikolog pun mengatakan mentalnya yang rusak, otaknya. Kepalanya manusia, otaknya adalah syaitan. Sehingga dia tidak akan puas dengan pasangannya, selalu mencari yang tidak ada. Seandainya, sampai mohon maaf kalau sudah mentalnya rusak, lihat, nggak pandang. Setiap melihat perempuan baru, dia ada terlintas, mungkin ada yang unik baginya. Ada sisi lain. Mungkin dia hitam, putih, ini dia pengen macam-macam, sampai syahwat kepada ibunya, syahwat kepada anaknya, gara-gara tontonan. Naudzubillah. Baik, terima kasih kepada Buya atas jawabannya. Selanjutnya pertanyaan kedua. Nah ini banyak sudah akademik, ya silakan. Satu pertanyaan aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Assalamualaikum. Izin mau bertanya, Buya. Ini ibuku kan menyuruh saya pulang dan menikah. Tapi saya sendiri belum ada kepastian soal jodoh, Buya. Jadi mohon saran itu karena orang tua atau kata hati. Terima kasih, Buya. Anakku yang solehah. Jadi gini nak, bangun cinta di atas pernikahan, jangan membangun pernikahan di atas cinta. Sebab kalau kamu mencintai dulu itu tersiksa, tak taunya nggak jadi juga. Tapi membangun cinta di atas pernikahan begini nak, yang penting laki-laki itu adalah layak untuk menjadi suamimu, ada tampak kesolehannya, informasi yang masuk ke kupingmu, sudah. Biarpun hatimu saat itu belum jatuh cinta, nggak apa-apa menikah dengan dia. Tapi kalau sudah jatuh cinta dulu tuh repot, malah nggak bisa milih, tersiksa. Makanya membangun cinta di atas pernikahan. Pikirlah nikah, sehingga di saat kamu mikir pernikahan, bukan mikir cinta dulu, mikir pernikahan, ya laki-laki yang layak, soleh begini, kamu bisa milih sebebas-bebasnya. Kalaupun tidak jadi, nggak sakit hati. Satu. Yang kedua, jadilah kamu orang cerdas, perempuan cerdas, kayak Siti Khadijah. Siti Khadijah itu umurnya 40 tahun, dapat baginda Nabi umur 25 tahun. Kalau tentang kehebatan Nabi, siapa yang nggak tahu Nabi akhlak yang paling istimewa di kota Mekah? Cuman Siti Khadijah itu orang cerdas. Karena beliau mengukur orang lain seperti diri beliau. Nabi Muhammad orang bersih, orang mulia, tidak pernah urusan dengan perempuan. Sayyidah Khadijah, wanita biarpun sudah janda, sama, tidak pernah urusan dengan laki-laki. Yang namanya jodoh siapa tahu, kan begitu ibaratnya. Sayyidah Khadijah adalah memulai dengan program pernikahan ini. Keluarganya diutus untuk datang ke keluarga baginda Nabi. Nggak usah mikir kayak lebih tua, enggak. Sudah namanya jodoh. Jadi maksudnya apa? Nggak ada salahnya seorang wanita memulai, tapi dengan cara terhormat. Kalau saya punya anak perempuan, ada laki-laki hebat, mungkin saya lamar duluan kok dia, kayak Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab punya Sayyidah Hafsah. Sayyidah Hafsah adalah seorang perempuan, anak gadis beliau. Lalu Sayyidina Umar menawarkan, hei Abu Bakar, dia kan pengen punya mantu yang baik dong. Kan sah-sah saja seorang bapak pengen punya mantu yang, ya Abu Bakar, aku punya perempuan namanya Hafsah, jika kau punya hajat kepadanya, aku buka pintu. Abu Bakar diam saja. Sadar dengan diamnya Abu Bakar itu artinya tidak diterima. Pindah kepada Sayyidina Uthman, ya Uthman, aku punya anak gadis, aku punya anak perempuan namanya Hafsah, jika kau punya hajat, aku buka pintu untukmu. Diam juga Uthman, sedih Rasulullah. Sayyidina Umar, anakku tidak laku, saya begitu.
ngadu ke Rasulullah. Ya Rasulullah, sebagai seorang bapak akan merindukan pengen punya anak yang menikah dengan laki-laki baik. Kemudian saya mencoba mencarikan buat anak saya Hafsah laki-laki terbaik, tapi tidak mau. Abu Bakar aku tawarkan, gak mau. Uthman juga tidak mau, ya Rasulullah. Rasulullah tersenyum, wahai Umar, akan menikahi anakmu orang lebih baik dari Abu Bakar dan Uthman. Sayyidina Umar mikir, mana ada orang lebih bagus dari Abu Bakar? Mana ada orang lebih bagus dari Uthman? Ya Rasulullah, siapa yang akan menikahi putri saya yang lebih bagus dari Abu Bakar dan Uthman? Nabi menjawab, yang akan menikahi putrimu adalah aku sendiri. Nggak kebayang menawarkan ke Nabi, tapi ternyata oleh Allah diberi sesuatu yang lebih dari yang dipikirannya. Maksudnya begini, anak soleha, kalau memang ada laki-laki baik, kamu bisa saja minta tolong pada Ustadz. Ya Ustadz, saya seorang perawan, saya punya ini, saya sudah mau nikah, tolong sambungkan dengan laki-laki itu. Bukan menawarkan, hei kamu mau dengan aku enggak? Bukan gitu, bukan. Dan itu banyak perempuan-perempuannya dengan Buya biasa begitu. Sudahlah, kamu pengen siapa sih? Nanti saya selami dia. Saya panggil laki-lakinya, kebiasaannya kayak apa? Buya ngomong. Tentunya dengan cara terhormat. Karena bisa jadi dia itu sebenarnya laki-laki yang sangat baik, kosong hatinya, di saat dimasukkan namamu langsung jelek. Langsung oke, nggak apa-apa. Banyak begitu. Jadi jangan mikir sekarang belum ada, pulang aja dulu, nanti akan diskusi dengan ibunya. Lihat laki-laki sejagat itu, pilihanmu, mana yang kiranya menurutmu baik, langsung saja. Tak lamarkan nanti orangnya, siapa dia. Tak telepon dia, assalamualaikum, panggil Buya saya sini. Ini. Maksudnya apa? Jangan nunggu ada calonnya dulu. Kalau sudah ada calonnya, sudah komunikasi segala macam, walah. Malah paling enak yang melamarmu adalah di saat kamu berada di Indonesia sebagai orang yang Indonesia. Tapi kalau lagi ya di Hong Kong, khayalannya, wah calon istriku banyak duit, nanti tinggal saya minta setiap bulan. Lalu ini, wah ini kacau nikahnya bukan karena ada enggak gitu kira-kira? Ya, salahmu sendiri. Ya, kamu jadi calon suamimu melihat kamu sebagai seorang wanita yang mengabdi kepada ibunya, patuh dengan ibunya, lepas dari alumni Hong Kong, jangan di bawah-bawah. Soleha, ada gambarannya? Belum ada. Nanti ada, nanti tanya. Orang mana sih kamu tuh? Banyuwangi, Bunda. Banyuwangi. Tempatnya mbah saya itu. Nggih, kalau batus stream nggih. Kalau sing lamar nggih. Gitu loh, jadi pulang ikuti ibunda. Setelah itu lihat laki-laki yang baik siapa kira-kira. Kalau jangan kamu kenalan, disambung-sambungkan oleh Ustaz. Saya punya Ustaz di sana, tak cari nanti. Cakep. Mana? Ibunya di mana? Ini ibumu langsung? Bukan, ibu sang. Mau nggak ibu? Soalnya. Salam. Tapi saya dari Blitar, nama saya Seno. Blitar pundi? Dari Kelurahan Panggung, saya bakal jadi gitu. Pulau Blitar. Ya, saya Blitar juga. Sama, sami-sami. Kelurahan Panggung, Pak. Oke, entos kok. Kalau mau tanya, kalau saya di Hong Kong sudah 28 tahun. Hah? Apa itu? Sudah 28 tahun. Suami di mana ibu? Janda. Anak di mana ibu? Anak? Anak juga yang satu di sini, yang satunya di Indonesia. Yang satu di rumah. Iya. Sudah kerja? Sudah senang. Kerja apa sekarang? Yang di rumah di kelurahan. Di kelurahan. Terus? Yang satunya di sini. Sini kerja ikut ibu? Enggak, kerja di majikan. Kerja. Majikan yang lain. Iya. Baik. Saya mau tanya, saya kan di sini 6 tahun tuh majikan tahu kan jabatan Islam nggak bisa kan babi gitu. Gimana? Nggak bisa makan babi, gitu kan majikan tahu. Enggak makan babi. Nah, tapi setelah itu majikan kayak makan babi. Saya ya makan.
ibu yang soleha, insya Allah anaknya di rumah segera mapan, anak yang di sini segera dapat pasangan. Ibu nggak usah lagi di sini, pulang di rumah nanti enak. Sudah mulai ditata. Hah? Laki semua? Gimana? Hah? Ya sudah, ibu pulang, anaknya yang soleh di rumah insya Allah. Insya Allah didoain ibu. Tapi kalau didoain, ibu jangan makan babi lagi. Siapa itu? Insya Allah, cucunya soleh, insya Allah baik ya. Baik, insya Allah. Masya Allah. Ya, baik. Jadi gini Bu. Masya Allah. Iya, baik. Amin. Ya. Ya, insya Allah ibu cepat kembali ketemu anaknya soleh, anak yang di sini cepat dinikahkan ya. Kemudian cukup insya Allah baik. Adapun urusan babi untuk yang lainnya semuanya sudah cukup ibu, sudah kita jawab ya. Ya, sama-sama. Jadi, ya, sudah. Jadi urusan babi, tolong ya, babi itu sepakat haram. Kan bisa saja pakai mie rebus atau apa saja ya. Tolonglah jangan, pastikan kalian tidak mencoba-coba urusan babi. Kalau ternyata majikan memakan babi, urusan dia, babi tidak haram kok bagi dia. Tapi kita sebagai seorang muslim, karena keharaman itu kalau masuk ke mulut kita, ke perut kita menjadi kita lemah ibadah, takut propos iman. Tapi ibu ini adalah kalau saya makan bukan karena action. Yang naudzubillah sekarang ada anak-anak yang bukan kalian. Kalau kalian sudah ikut pengajian, yang tidak ikut pengajian sebagian mereka itu action. Jadi makan bagi itu kayak sok-sokan. Naudzubillah. Kalau itu calon menantumu batalkan dia. Kalau calon mertuamu batal dia. Orang yang sok-sokan dengan maksiat itu agak bisa dibenahi. Kalau orang melakukan dosa nyesel saya salah, selesai kisahnya. Tapi kalau sudah sebuah kesalahan action, sok, aku biasa kok makannya, makan babi, makan ini. Loh, kalau kita mengatakan babi haram bukan menghinakan orang yang makan babi, tidak. Orang Nasrani yang makan babi, enggak. Memang Islam ada rambu-rambunya. Tolong ya urusan makanan hati-hati. Jangan coba-coba. Sedikit pun jangan coba-coba. Masya Allah. Karena apa? Haram itu menjadikan keras hati. Kalau keras hati menjadikan kebaikan susah datang pada kita insya Allah. Adapun anak-anak ibu dan cucunya insya Allah didoakan baik semuanya. Soleh-soleh. Baik, terima kasih. Satu pertanyaan terakhir dari samping sebelah kanan tadi yang sudah ngaju tadi pertama, yang sudah begini. Ya, ini ya, baik. Dikasih mic-nya dan tadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erna Eskalati dari Tulungagung. Tulungagung. Ya, saya mau bertanya tentang data waris. Nenek saya sudah meninggal 3 tahun yang lalu dan mempunyai 3 anak. Keempat anaknya sudah meninggal semua. Dan ibu saya anak yang pertama Masih hidup. Ibu saya baru 7 hari meninggal. Enggak. Anaknya nenek 4. Ya. Meninggalnya anaknya nenek duluan mana dengan nenek? 2 nenek. Yang ketiga duluan anaknya. Yang ketiga meninggal dulu, oke. Karena meninggal dulu nggak usah dibahas. Oh, yang Sekarang terakhir ibu saya. setelah nenek ya kan, baik. Terus Nenek saya 1000 hari dan ibu saya meninggal. Allah yarham, Allah ampuni, angkat derajat beliau. Nah, pertanyaan saya, nenek saya meninggalkan harta dan harta nenek saya itu
dikatakan sertifikatnya itu saya yang diamanahkan. Pertanyaan saya itu, harta peninggalan nenek saya itu apakah harus dibagi berempat atau bagaimana? Berempat enggak. Baik, saya tidak dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini, orang yang meninggal dulu tidak mendapatkan warisan, tapi malah diwaris. Semoga panjang umur semua. Contoh, ibunda saya sudah wafat. Saya mewarisi harta beliau. Kalau seandainya saya meninggal duluan, ibu saya mendapatkan warisan harta saya. Begitu dong, karena saya meninggal dunia. Kan dalam urusan waris kan ayah mendapatkan bagian, ibu mendapatkan bagian. Jadi nenek itu mendapatkan warisan dari anaknya yang 3 yang telah meninggal itu. 3 anaknya meninggal dunia, ninggalin apa? Kalau meninggalin sesuatu, nenek itu berarti kan ibu, seorang ibu. Ibu mendapatkan bagian warisan. Dilihat nanti kalau punya anak laki-laki atau tidak. Jadi yang meninggal diwarisi bukan mewarisi. Maka di saat nenek meninggal dunia, yang meninggal nggak dapat dong karena mati duluan. Yang tersisa tinggal ibundamu. Nah, tinggal kita perlu lihat, ibundamu jelas pewaris yang pasti karena adalah anak kandung dari bayi ibundamu. Cuman apakah ibunda masih punya saudara? Kemudian anak yang meninggal duluan laki atau perempuan? Punya anak? Belum nikah semuanya. Belum menikah. Sudah punya anak. Masih ada anaknya. Cuman kemudian nenek punya saudara? Masih hidup? Duluan mana dengan nenek? Jadi nanti masuk juga itu nanti karena itu saudara nenek. Jadi yang mewarisi nanti adalah karena nenek punya saudara, berarti saudara nenek dapat bagian. Enggak. Kan meninggalnya saudaranya nenek kan setelah nenek yang 2 itu. Yang 2 itulah yang mendapatkan warisan dari nenek. Laki atau perempuan duanya? Enggak. Yang saudaranya nenek, yang meninggalnya setelah nenek, 1 tok, enggak ada lagi, bukan 2 katanya tadi. Baik. Jadi berarti yang mewarisi adalah saudarinya nenek ada, kemudian anak perempuannya ibunda Anda juga mendapatkannya. Nenek nggak punya suami kan? Nah, saya begini ini perlu dibaca. Jangan sampai yang seharusnya mendapatkan warisan lalu tidak diberi waris. Memang anaknya nenek teramat dekat karena anak. Cuman berarti saudaranya nenek itu saudara, nggak boleh ditinggalkan. Jadi saudaranya nenek juga mendapatkan yang masih hidup itu. Kemudian daripada saudara-saudaranya nenek, karena permasalahan nenek tidak punya anak laki-laki yang hidup setelah nenek. Kalau seandainya nenek punya saudara laki-laki yang hidup setelah nenek, nanti diambil oleh ibu Anda sama anak saudara laki-lakinya sudah beres. Cuman karena nenek tidak punya anak laki-laki, berarti itu nanti banyak yang boleh menerima, termasuk nanti saudaranya nenek. Nah, saudaranya nenek, kalau sudah nggak ada yang laki, anak saudaranya nenek. Jadi tolong hati-hati, jangan langsung diambil oleh Anda. Harta waris adalah harta yang penuh berkah kalau diambil dengan cara yang benar, tapi ternyata itu menjadikan permusuhan kalau diambil dengan cara yang tidak baik. Hati-hati, jangan sampai ada di antara kita mengambil sedikit pun dari milik saudaranya. Dan ini wasiat untuk semuanya, pesan untuk semuanya. Kalau ada pembagian waris, tolong Anda yang paling lembut hati, jangan mengangkat suara. Sebab kalau urusan waris, yang gede setonnya, iblisnya. Sehingga yang rebutan waris bukan orang kaya saja, orang melarat, rebutan tikar robek sama meja patah kaki. Yang penting masuk neraka. Rebutan waris bukan saja orang bodoh, orang alim pun rebutan waris. Kiai meninggal dunia, punya anak 2 ustadz muda, rebutan kantin pondok.
Naudzubillah, jadi waris itu naudzubillah. Makanya rebutan waris itulah ahli neraka berjalan di atas bumi. Dan Anda jangan masuk bagian semacam itu. Kembalikan ulama, nanti didata semuanya masih ada siapa, dan itu mendapatkan bagiannya. Dan memang Anda sangat, ibunda Anda sangat berhak mendapatkannya. Akan tapi Anda punya saudara berapa? Apalagi ada saudara. Jadi peninggalan ibundanya dibagi dengan saudaranya juga. Jadi nonton nanti kalau memang benar-benar realnya seperti apa yang masih ada. Jadi yang jelas saudaranya nenek mendapatkannya, anak saudara nenek karena sudah nggak pada ada mendapatkannya, saudara Anda mendapatkannya, saudara Anda mendapatkan dari ibu Anda, karena ibu Anda mendapatkan dari nenek Anda. Seperti itu ya. Tolong ditulis yang rapi supaya tidak ada yang halang. Intinya nasihatnya satu, jangan gampang mengambil harta waris kecuali dengan cara yang benar sesuai dengan syariat. Baik, pertanyaan terakhir Bu ya, singkat, pertanyaan tertulis yaitu izin bertanya Bu ya, orang tua saya, yaitu bapak saya, punya hutang ke nenek, orang tua bapak. Sedangkan bapak sudah tua dan tidak mampu membayar hutangnya. Berarti hutang itu tanggung jawab siapa? Bapak atau anak-anak cucu? Demikian. Jadi hutang seseorang tidak akan menjadi tanggungan orang lain. Hutang suamimu bukan tanggunganmu, hutangmu bukan tanggungan suamimu. Hutang tol pelit banget nih. Hutang suaminya dibantu lah, suami yang hutang nggak dibantu. Terlaluan itu. Ini belum ngaji banyak ini. Bantu suaminya kalau punya hutang, kasihan dong dia. Beri kesenangan untukmu berbuat tahun-tahun kok. Pelit banget kamu itu. Sudah diongkok lama-lama masih pelit. Nah, jadi maksudnya jadi kakek, ayah punya utang ke nenek, ya kan? Maka bukan wajiban anak untuk membayarnya. Tetapi kebaikan hati seorang anak agar ayahnya lega sehingga kerja untuk bayar utang ayahnya. Sampai hari ini pun Anda tidak punya kewajiban membayar utang ibumu. Cuman hidupmu kan ingin bahagia, sehingga sampai pergi ke sini ingin bayar utang ibu. Jadi secara kewajiban tidak ada kewajiban bayar utangnya orang lain. Cuma nanti kalau subhanallah ayahmu yang bertanya, kok ayahmu meninggal dunia? Ingat, kalau ayahmu meninggal dunia, kamu tidak boleh mewarisi hartanya kecuali diambil untuk bayar utang dulu. Di situ baru. Anak jahat tiba-tiba langsung ngambil anaknya, cepat dibagi sebelum ditagih utang. Nah, ini kurang ajar namanya. Segera beresi mana utangnya ayah atau yang ke nenek, bayari utangnya semuanya, baru setelah dibayari baru dibagi waris. Akan tapi selagi masih hidup tidak ada kewajiban bagi anak membayarkan utang ayahnya kecuali karena bab bakti dan kasih sayang seorang anak, takut ayahnya ditagih terus sakit stres, maka saya akan bayari, bahkan berkata akan saya bayar nanti, saya tanggung. Jadi seperti itu ya. Jangan mendengar omongan ini langsung sudahlah saya nggak bantu ayah. Ayahmu adalah ayahmu, ibundamu adalah ibundamu, suamimu adalah suamimu. Bukankah itu kekasih hatimu? Itu tidak apa-apa, saya bayari, setelah itu hidup bahagia indah. Ini saja. Mungkin ada pertanyaan masalah ekonomi, masalah bisnis tadi sudah? Baik. Terima kasih Buya atas jawabannya dan nasihatnya. Demikian saudara-saudara sekalian, mohon maaf apabila ada berkesempatan bertanya langsung ya karena keterbatasan waktu. Tapi insya Allah selebihnya apapun pertanyaan mengenai syariat itu bisa diakses melalui channel YouTube Al-Bahjah TV atau Buya yang insya Allah disitu banyak tanya jawab tentang fikih, tentang syariat juga yang bisa disimak. Mudah-mudahan bisa jumpa lagi di kesempatan. Dan selanjutnya dia mau izin sebelum diakhiri ada saudari kita yang ingin berikrar syahadat. Mohon kiranya ada bunyinya dari dia. Silakan bisa buka. Sini. Masya Allah. Tidak apa-apa di situ. Masya Allah. Dari mana? Salam. Assalamualaikum. Masya Allah. Dari mana? Masya Allah, terima kasih. Ya.
7 tahun yang lalu pertama saya datang ke sini, saya ikut majikan, dan majikan itu benar-benar orang Buddha, dan saya disuruh majikan masuk Buddha, saya nggak mau. Akhirnya di saat saya pertama kerja ini nggak boleh, kerja itu nggak boleh, saya bingung Bu ya. Terus Setelah itu, karena saya baru pertama dari Indonesia, saya bingung kalau begini nggak boleh, begitu nggak boleh, takutnya saya dipulangkan. Sementara di rumah ada anak kecil dan harus bayar hutang-hutang. Saya bingung Bu ya. Akhirnya mau nggak mau saya disuruh masuk Buddha, akhirnya saya ngikut. Tapi dari hati dan pikiran saya tetaplah Islam. Tapi sampai saat ini pikiran saya nggak tenang Bu ya. insyaallah. Terus sekarang masih di majikan yang sama? Enggak, cuma 2 tahun setelah itu. Sekarang sudah bebas dengan majikan itu? Tapi hati saya nggak Baik, so Allah makasih. Dengar, ketidaktenanganmu itu seruan iman yang amat dalam. Itu yang menjagamu. Dan bersyukur punya hati semacam itu. Dan ingat, yang lalu biar berlalu. Allah Maha Pengampun. Dan memang itu dosa yang paling gede, menyekutukan Allah. Tapi kalau kita kembali, Allah pun mengampuni. Tinggal nanti harus semakin semangat ya, dekat dengan syariat ya, menjalankan kewajiban agama, jaga auratmu, jaga pergaulanmu. Tidak usah khawatir, setelah ini bersyahadat, yang lalu berlalu sudah selesai. Apakah Allah mengampuni dosa? Allah Maha Pengampun. Allah Maha Pengampun. Yang dikatakan orang yang menyekutukan Allah masuk neraka selamanya, yang tidak tobat seperti kamu. Ini adalah tobat, Allah ampuni, selesai. Sudahlah ya, yang lalu biarkan berlalu, ke depan hati-hati, kalau suatu ketika ada ancaman lagi, tidak. Iman, Allah, Rasulullah, nggak bisa diganggu. Dan alhamdulillah sekarang sudah terbebaskan ya, tinggal sekarang khusyuk, berkumpul dengan perkumpulan mulia semacam ini. Jangan sampai berpindah pergaulan, indah. Setiap Ahad cari pengajian, setiap Sabtu cari pengajian yang bisa rutin. Dan jangan usah diceritakan tentang masa lalu ini. Ya, anak-anak juga nggak perlu tahu. Alhamdulillah. Semua media ditutup semuanya, ini hanya untuk pribadi ya. Cukup, insyaallah Allah ampuni. Jangan khawatir. Suami di mana? Tidak punya suami. Karena saya bekerja, setelah saya sukses, akhirnya suami minta cerai. Karena saya jengkel, akhirnya saya mengurus perceraian. Iya, Setelah itu. perceraian selesai, beberapa bulan kemudian suami saya menikah. Alhamdulillah. Menyesal. Nanti dapat suami lebih baik lagi. Itulah yang kami sampaikan. Seharusnya adalah dengan kesuksesanmu, kamu semakin lembut dengan suami ke depan. Insyaallah dapat suami diganti. Suamimu yang dulu baik, buktinya dia segera menikah karena pengen cari yang halal. Tidak usah disesali, bumi Allah luas. Laki-laki tidak hanya dia saja, masih ada yang lainnya. Yang penting iman sudah kembali, kemudian berpikir tentang pernikahan, nggak apa-apa. Suami yang soleh ya, yang bisa memuliakanmu. Bismillah ya, indah karena Allah. Anak ada berapa? 2. Sudah gede? Kelas 3. SD? Sudah berapa lama di sini? 7 tahun jalan. Anak ditinggal sama 7 tahun? Enggak, anak 2 tahun terus saya pergi ke sini Masya Allah. Jadi jarang ketemu ibunya. Sama siapa sekarang? sama mantan suami. Oh, yang biayai nggak? Yang biayai kirim terus. Suami biayai. Saya yang membiayai, tapi setelah saya cerai akhirnya saya jarang ngirim uang. Kok gitu? Anak siapa itu? Anak dia Anak dia, bukan anakmu? Baik. Tidak boleh begitu nanti. Ambil hatinya anak. apa? Ambil hati anak. Tetap saja membantu, tapi bukan untuk rebutan. Alhamdulillah suamimu tanggung jawab merawat anak kan? Biarkan dia. Tapi tolong kasih usulan, dipondokkan di tempat yang mulia. Sudah, yang lalu biar berlalu. Selesai ya. Insyaallah dapat suami yang baik lagi. Insyaallah. Dan semakin tawadhu. Ya, mungkin suamimu bisa lebih kaya dari kamu, bisa saja lebih di bawahmu. Apapun bentuknya, tetap tawadhu, nggak boleh sombong. Baik, cukup. Baik, bersyahadat. Bismillah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah Wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi tidak ada Tuhan tidak
selain Allah. selain Allah. Aku yakin Aku yakin dan bersaksi dan bersaksi tidak ada Tuhan tiada Tuhan selain Allah, selain Allah, dan sesungguhnya dan sesungguhnya Nabi Muhammad Nabi Muhammad adalah adalah utusan Allah. utusan Allah. Insyaallah, syukur sudah jadi sana. Kembali, dan biasanya rata-rata kalau orang pernah kepleset dalam gitu, kalau sudah masuk kembalinya lebih indah dari sebelumnya. Karena sudah pernah merasakan pahitnya rupanya iman yang salah. Hati kecilnya masih selamat. Sekarang kembali ke lingkungan iman yang benar, indah insyaallah ya. Insyaallah, jaga insyaallah. Baik, insyaallah. Sama-sama. Terima kasih ya Allah. Ada permintaan panitia. Assalamualaikum. Ponorogo ya. Insyaallah. Dah, terima kasih. Oh ya, solehah. Dan masih makasih ya. Ketemu lagi nanti dengan Buya di Indonesia ya. Carikan jodoh yang baik nanti. Ada permintaan panitia. Keliling kotak tuh. Kan banyak yang tidak bisa ngirim kan. Ini ada permintaan dari panitia. Majelis Buya di Indonesia itu tidak pernah ada kota amal berjalan. Karena yang ingin berbuat baik harus berkorban dong, mendatangi kota amal. Cuman katanya kalau di Hongkong sudah biasa semacam itu, dia minta izin. Kalau minta izin sudah. Mungkin hanya di sini saja, tidak diizinkan tempat lain. Karena ada sebagian tidak bisa transfer yang ingin membantu perjuangan dan sebagainya. Cuman terlanjur tadi punya uang saku mau beli bakso nggak jadi mau dimasukkan kota boleh, akan tapi tentunya yang memang tidak membawa duit nggak usah gengsi, nggak usah malu ya. Ini bukan untuk jor-joran, ya sudahlah diputar kota amal sambil untuk kepentingan perjuangan di sini, karena ini juga perlu ditopangkan dakwah di sini. Silakan kota amal, tapi Buya di tempat majelis Buya tidak pernah ada yang semacam ini. Boleh di sini diizinkan, bismillah, sisakan karena Allah, karena Allah, karena Allah. Dan juga jangan lupa sisihkan rezeki Anda untuk saudara-saudari kita yang ada di Palestina. Nanti ada rekening Palestina, ada, subhanallah, itu harus kita tolong. Baik, cukup insyaallah. Apa? Baik, saya Doa. informasi sebelum Buya doa tadi yang Buya sampaikan bahwa alhamdulillah selama ini memang sudah rutin teman-teman yang juga ikut terlibat dalam program-program kemuliaan, dari mulai program untuk santri, program Palestina, peduli sosial dan lain-lain. Maka sebagian ada yang memohon untuk tadi adanya keliling barangkali, karena ada beberapa yang menanyakan bagaimana caranya dan seperti apa. Maka sebelum Buya mengakhiri dengan doa, sambil kita lanjutkan sholawat bersama, izin panitia akan keliling sesaat ya. Bagi yang ingin mendengarkan silakan, tidak pun tidak apa-apa, insya Allah semuanya dapat kebaikan. Sama-sama kita membaca sholawat. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah. Wa kulli mujahidin lillah fi ahlil bariyah Allah. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah
lagi. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Baik, alhamdulillah, di ujung acara ini mari sama-sama kita khusyuk berdoa menghadap kepada Allah yang akan langsung dipimpin oleh Buya selaku pembicaraan, ya, yang khusyuk, yang tenang, yang tertib. Kepada Buya mohon diakhiri dengan doa keluarga. Tetap kesimpulan harus diingat terus bahwa tolong biasakan dengan sederhana. Jangan nunggu pulang ke Indonesia. Hari ini pun kalian sudah mulai biasa dengan sederhana, biar bisa jadi tabungan. Jangan biasa kayak hidup mewah, ngikuti bosmu banyak duit, tapi kamu harus menyimpan uang untuk keluarga. Jangan biasa, jangan action gaya baju bermerek, kerudung bermerek, tidak. Biasakan dengan sederhana. Ingat satu, biar mudah hidupmu nanti di rumah. Kalau kamu sudah mulai gaya merek-merekan, sombong, menguasai hatimu, sengsara nanti, tersiksa. Kemudian jangan gampang terpesona dengan bisnis-bisnis. Agak boleh lanjut? Kita sudah sholat ya? Gak apa-apa kan? Gak apa-apa. Nah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'ala shalah. Yang kedua, tadi komat ya. Yang kedua adalah jangan gampang terpesona dengan tawaran-tawaran bisnis. Harus betul waspada. Kemudian yang ketiga, jangan gengsi untuk kerja, yang penting halal. Kesimpulannya dicatat nanti, diingat-ingat terus. Yang keempat, ini baik yang sudah menikah atau belum, ini rambu cara hidup yang benar. Pastikan jika dirimu, ekonomimu lebih bagus dari suamimu, kamu harus lebih tawadhu. Kalau tidak, akan hancuran rumah tangga dari situ. Ingat, semakin kamu tawadhu, semakin indah, semakin mesra, semakin bahagia. Kemudian yang kedua adalah pesan politik. Pesan politik, harus ada pesan politik karena agar kalian tetap indah. Ini Buya suarakan di mana-mana, sudah diangkat dan sudah mulai diramaikan. Berpolitik yang cerdas, yang indah, tanpa permusuhan. Ingat kepada tim sukses dan yang lainnya, mungkin yang sudah ada punya pilihan hari ini, tetap harus punya adab dan tata krama dalam berpolitik indah. Ambil rumus berikut ini dan pegangi. Sanjung calon pilihanmu sesuka hatimu, tapi jangan mencaci calon pilihan orang lain. Itu saja. Kalau kalian pegangi, hidupmu akan indah. Perlu buat kaos-kaos spanduk sebar pun.
Bahkan salah satu dari calon presiden ini, ada ndak yang berani ngangkat slogan mulia ini? Ini tantangan bagi mereka. Berani ndak ngangkat kalimat sederhana, sanjung calon pilihanmu sesuka hatimu, tapi jangan mencaci calon pilihan orang lain. Selesai, indah, pakai. Kemudian selanjutnya Mas Ipo datang dengan ilmu, tapi beliau sebetulnya juga punya usaha yang sifatnya kemasyarakatan juga, menggandeng orang-orang yang rupanya bekerja pun tidak harus mereka itu harus keluar rumah, bahkan di rumahnya. Beliau membuat produk namanya propolis. Dari propolis, dan alhamdulillah termasuk teman-teman dari BP, dari British Propolis itu yang ikut bersama-sama membuat salah satu pondok Al-Bahjah di Tangerang. Mohon didoakan semoga produknya terus berkembang. Bukan itu saja, semoga mungkin di antara semuanya yang berkenan untuk bagaimana sih caranya, bisa ya Mas Ibu? Kalau mereka bergabung tuh ada ya, ada cara-caranya. Ya enak. Enggak, maksudnya enggak, kami harus menyampaikan karena mereka harus ada peluang, bukan untuk Mas Ipo. Kami ingin bertanya, karena Mas Ipo tidak pernah ngomong bisnis dengan Buya. Akan tapi kenapa ikut Mas bisnis orang pada bisa, kok informasinya tidak seluas-luasnya? Kan sayang dong. Produk beliau ada, barangkali Mas Ipo nanti mungkin harus, beliau ada namanya propolis, dan mungkin propolis ini diakui propolis di antara teman-teman, bukan Mas Ipo ngomong buat kami. Ini propolis terbagus, terenak, pokoknya pakai. Indah jadi, ya kan? Jadi mohon ini ada, itu bisa saja menjadi mitra. Tidak tahu caranya gimana, saya nggak paham. Mas Ipo mungkin, belum ikut. Nanti ikut, nggak tahu caranya gimana. Yang jelas maksudnya apa? Itu beliau juga membuat itu adalah bagaimana mengajari orang berbisnis tidak harus habis tenaga, habis energi, bahkan gaya ukhuwahnya itu ada. Di antara mitra-mitra itu sering kumpul, ada anjuran sholat, ibadah dan seterusnya. Hendaknya kita mungkin sambil bekerja di rumah, nanti sambil masak, sambil kerja di sawah sekalipun, ternyata bisa bekerja di sini untuk bisa menjalankan produk yang sehat ini. Ini saja ya.